Pada kesempatan malam hari ini, sesuai janji saya bahwa kita dari Puspom TNI akan update setiap perkembangan kasus di Basarnas yang sedang kita tangani. Jadi pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan perkembangan kasus suap proyek alat deteksi reruntuhan yang melibatkan 2 personil aktif TNI atas nama HA dan ABC. Untuk kronologis penangkapan atau TT yang dilaksanakan oleh rekan-rekan KPK pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, saya kira teman-teman juga sudah mengikuti pada saat press conference di KPK. Adapun perkembangan hasil pemeriksaan yang bisa kita dapatkan dari ABC dapat saya sampaikan sebagai berikut. ABC sebagai Korsmin Kabasarnas melaksanakan tugas dan fungsi semuanya atas perintah Kabasarnas mulai pertengahan bulan Mei 2021. Tugasnya antara lain menerima laporan penyerapan anggaran pada setiap bulan yang memuat data tentang kegiatan pengadaan barang jasa, yaitu terkait dengan pemenang, judul kegiatan, nilai serta progres dari pekerjaan. Berikutnya, yang kedua, menghubungi pihak swasta yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dan telah menerima pencairan anggaran secara penuh untuk memberikan dana komando. Yang ketiga, menerima uang dana komando dari pihak swasta. Berikutnya, mengelola pengeluaran dana komando terkait dengan operasional di Basarnas. Dan yang terakhir adalah melaporkan penggunaan dana komando kepada Kabasarnas. ABC mengenal saudara Meria atau yang lebih dikenal saudari Mary. Bertemu hanya sebanyak 4 kali, 3 kali di kantor Basarnas dan 1 kali di parkiran salah satu bank di lingkungan Mabes TNI. Tahun 2021, Ibu Mary pernah memberikan cek kepada ABC dari hasil pekerjaan pengadaan barang jasa. Berikutnya, ABC menerima uang dari saudari Mary sejumlah Rp999.710.400 pada hari Selasa 2023 sekira pukul 14.00 di parkiran salah satu bank di Mabes TNI AL. Yang sepengakuan ABC, uang tersebut adalah uang dari hasil profit sharing atau pembagian keuntungan dari pekerjaan pengadaan alat pencarian korban reruntuhan yang telah selesai dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT Intertekno Grafika Sejati. Berikutnya, sepengakuan ABC, maksud dan tujuan saudari Mary memberikan sejumlah uang tersebut kepada ABC adalah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan profit sharing atau pembagian keuntungan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Ini profit sharing mungkin istilah dari ABC sendiri. Yang kelima, ABC menerima sejumlah uang seperti tersebut di atas dari saudari Mary atas perintah Kabasarnas. Perintah itu ABC terima pada tanggal 20 Juli 2023 dan disampaikan secara langsung. Seluruh barang bukti atau alat bukti yang ada pada ABC saat ini keberadaannya disita atau diamankan oleh KPK. Namun demikian, penyidik Puspom TNI telah bersurat kepada KPK untuk melakukan permohonan penyitaan atau pinjam pakai barang bukti. Karena kebetulan barang bukti tersebut juga digunakan oleh pihak KPK
sebagai barang bukti dari tersangka pihak swasta. Berikutnya, untuk keterangan dari HA sampai dengan malam ini masih berlangsung pemeriksaan. Saya belum bisa menyampaikan hasilnya, namun demikian dari keterangan beberapa saksi swasta yang ada di KPK, penjelasannya sudah sama dengan apa yang disampaikan oleh ABC. Barang bukti yang kita dapat sesuai daftar barang bukti yang disampaikan oleh rekan-rekan dari KPK ada sebanyak 27 item dengan 34 sub-item. Jadi dokumen-dokumen termasuk laptop yang digunakan oleh ABC ini untuk menyimpan data-data terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Pasal yang dilanggar terkait dengan tindak pidana yang kami sebut di atas tadi, kami sudah berkoordinasi dengan pihak KPK dan menetapkan pasal 12A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Proses hukum dari hasil uraian di atas dan menurut keterangan saksi pihak swasta, maka dengan terpenuhnya unsur tindak pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim. Perlu saya tambahkan terkait dengan permasalahan ini, sebagaimana yang diarahkan oleh Panglima TNI, bahwa koordinasi dan sinergi antara Puspom TNI dengan pihak KPK diharapkan ke depan dapat terus dibina dengan baik, khususnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi atau melibatkan personil TNI. Jadi demikian rekan-rekan media untuk press conference atau perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh penyidik Puspom TNI berkaitan dengan kejadian suap yang ada di lingkungan Basarnas. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua KPK. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan Puspom TNI, Marsikal Muda TNI Agung Handoko, SHMM, MH, seluruh jajaran Puspom TNI yang saya hormati. Wabil khusus saya juga menyapa Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Darat yang hari ini sedang bertugas di Banyuwangi. Salam kompak, salam persatuan sebagai anak bangsa. Segenap rakyat Indonesia dimanapun berada, pecinta KPK, pecinta TNI yang saya hormati, rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Puspom TNI dan juga yang disampaikan oleh KPK. Kami terima kasih dan apresiasi kepada media yang selalu
setia membersamai perjuangan anak bangsa di dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada malam hari ini kami menyampaikan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Basarnas kita sama-sama mengikuti dan kita akan tuntaskan sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan ini saya mewakili KPK dan secara pribadi menyampaikan salam hangat dari semua insan KPK kepada rekan-rekan jajaran TNI dan sekaligus juga menyampaikan salam kepada Panglima TNI dan jajaran TNI yang telah bersama-sama KPK memiliki semangat, soliditas untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di pasal 42 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Itulah semangat KPK bersama TNI untuk menyelesaikan seluruh perkara-perkara tindak korupsi yang terjadi. Semangat itu juga mengalir pada malam hari ini. Saya datang ke Pospom TNI dalam upaya menghadiri konferensi pers yang diselenggarakan oleh TNI, terutama penyampaian hasil penyelidikan kita bersama terkait dengan penetapan tersangka tadi yang diumumkan HH, HA dan ABC, dan yang sekaligus juga mulai hal ini dilakukan penahanan oleh Pospom TNI. Segenap insan KPK menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah memproses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Basarnas secara cepat dan progresif melalui penahanan terhadap para terduga pihak penerima dugaan suap pengadaan barang jasa yang telah kami sampaikan tadi. KPK pun telah melakukan penahanan terhadap 3 pihak yang terduga sebagai pemberi suap. Pertama, MR, Direktur Utama PT IGK, telah dilakukan penahanan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 14 Agustus untuk penahanan sementara 20 hari. Begitu juga dengan RA, Direktur Utama PT KAU, juga telah dilakukan penahanan oleh KPK sejak tanggal 26 Juli untuk penahanan selama 20 hari sampai dengan 14 Agustus 2023. Hari ini pun KPK telah melakukan penahanan terhadap saudara tersangka MG, Komisaris Utama PT MGCS, terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023. Dengan ditahannya 5 orang tersangka, 2 orang yang ditangani dan tahan oleh Pospom TNI, dan 3 orang sebagai pemberi suap juga sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Penanganan perkara kedua institusi antara KPK dan TNI tentunya ini merupakan lambang wujud nyata sinergi antar anak bangsa, sinergi antar lembaga dalam upaya-upaya membersihkan NKRI dari praktek-praktek korupsi. Dan tentu sinergi ini terus akan kita lanjutkan, akan kita bangun sampai masa depan. Dan tidak akan pernah digoyahkan atau diganggu oleh sekelompok orang, sekelompok lawan-lawan kita untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melakukan penanganan perkara ini sampai tuntas. Sehingga proses hukum terhadap tindak pidana korupsi memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
kami ingin sampaikan lagi kepada seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia dimanapun berada, kerjasama KPK dan TNI tentu saja tidak hanya dalam penanganan perkara ini saja. Sebelumnya kami telah intens bekerja sama dalam pendidikan anti korupsi, penanaman nilai-nilai integritas, meningkatkan integritas para anggota TNI, segenap penyelenggara negara, dan juga kita berbagi upaya untuk pemberantasan korupsi. Begitu juga kerjasama KPK dan TNI juga diwujudkan di dalam pengelolaan benda sitaan, barang rampasan dari hasil-hasil kejahatan korupsi yang berupa penggunaan status penggunaan ulangi, berupa penetapan hibah dan penggunaan aset yang telah kita lakukan sita. Tentu rekan-rekan mengikuti, saya pernah datang ke Mabes TNI Angkatan Darat dalam rangka menyerahkan hibah 54 hektar lahan yang ada di berbagai tempat. Saya juga datang ke Mabes Angkatan Laut, mengikuti Kepala Staf Angkatan Laut waktu itu, yaitu Laksamana Yudo. Kami pun menyerahkan beberapa aset rampasan KPK untuk digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Terakhir saya dengan Danpuspom TNI bersama Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Fajar, juga telah menggunakan dan menetapkan beberapa aset rampasan negara untuk digunakan oleh TNI Angkatan Udara. KPK menyampaikan terima kasih kepada yang kami hormati, Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam memproses dugaan tindak pidana korupsi ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beliau sungguh memberikan perhatian terhadap pemberantasan korupsi. Untuk itu, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas dukungan untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia, atas upaya-upaya anak bangsa yang saat ini mengabdi di Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak pernah berhenti. Dan untuk itu, kita punya tekad dan semangat bersama seluruh rakyat Indonesia untuk membersihkan bumi pertiwi dari praktek korupsi. Sebagai prinsip transparan dan kelibatan publik dalam pemberantasan korupsi, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mengawal setiap proses pemberantasan korupsi, termasuk juga penuntasan perkara-perkara yang sedang kami tangani kerjasama dengan TNI dan KPK. Karena kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi sejatinya adalah wujud untuk kita bersama dalam rangka upaya kita mewujudkan tujuan negara sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hanya bisa kita capai karena kerjasama segenap anak bangsa, karena kerjasama-sama kita untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Semangat kita, semangat anak bangsa, komitmen kita, komitmen anak bangsa memberantas korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.